Dajjal itu matanya buta sebelah. Jangan kita bayangkan di orang lain, dia merasuk dalam kita. Ya. Jadi waktu kita ngomong apa, maunya ke arah mana, itu sadari ini siapa sebenarnya. Yang mau bermewah, yang mau kesenangan, yang mau ini sadari. Jadi yang disuruh keseimbangan, dijaga keseimbangan. Kita tidak mungkin cuman ke kanan terus, ya kan? Tapi keduanya supaya kita seimbang, kiri kanan. Jadi ketika kita dirasakan oleh Allah yang kiri, ke arah sebelah kiri kan tidak senang, kadang rasa susah. Terima itu dari Allah. Kalau sebelah kanan diberi yang menyenangkan, jangan lupa bersyukur. Jadi kebiasaan kita kalau yang terjadi tidak menyenangkan, kita marah sama orang. Ya kan? Nah, ini artinya apa? Sombong. Kita padahal yang salah kita sendiri. Lupa bahwa hidup kita ini diskenario oleh Allah. Kemudian lupa kita bahwa yang kasih modal ini adalah Allah, tenaga, harta, ilmu punya Allah semuanya. Ada yang merasa susah hari ini? Ada yang nggak gembira atau sedih atau apa? Kalau ada rasa itu, sadari itu kita sedang diuji, sedang datang pengganggu. Ini kita jangan lama-lama. Kalau misalnya kita mengalami rasa sedih atau susah atau gelisah, jangan lama-lama. Sekedar kita tahu aja ini apa yang terjadi. Karena itu pengganggu itu kan akan berusaha dia menampakkan begini, begitu. Ya. Makanya yang saya sudah jelaskan kemarin, saya ulangi lagi. Yang Dajjal itu mana dalam diri kita? Jadi dia mata sebelah kanannya yang nggak ada, mata sebelah kirinya yang hidup. Jadinya dia lebih cenderung kepada bumi. Sedangkan kita disuruh keduanya hidup. Carilah karunia Allah, carilah atau menujulah kepada Allah, tapi jangan kamu lupa bagian duniamu. Jadi kita keduanya disuruh. Jadi mata yang kanan harus dipakai, tujuan yang kanan, tapi mata kiri juga harus dipergunakan. Makanya Dajjal itu matanya buta sebelah. Jangan kita bayangkan di orang lain, dia merasuk dalam kita. Ya. Jadi waktu kita ngomong apa, maunya ke arah mana, itu sadari ini siapa sebenarnya. Yang mau bermewah, yang mau kesenangan, yang mau ini sadari. Jadi yang disuruh keseimbangan, dijaga keseimbangan. Kita tidak mungkin cuman ke kanan terus, ya kan? Tapi keduanya supaya kita seimbang, kiri kanan. Jadi ketika kita dirasakan oleh Allah yang kiri, ke arah sebelah kiri kan tidak senang, kadang rasa susah. Terima itu dari Allah. Menerima. Jadi sabar itu menerima. Jadi kalau saya ngomong menerima itulah sabar. Kalau sebelah kanan diberi yang menyenangkan, jangan lupa bersyukur. Tapi caranya untuk bersyukur, caranya untuk bersabar, itu yang mana? Ini yang harus senantiasa dipraktekkan. Supaya kita bisa bersabar, supaya kita bisa bersyukur, jangan lupa tujuan kehidupan. Tujuan kehidupan itu yang jangan lupa. Bahwa Allah mau membuktikan kita
Siapa yang bersyukur, siapa yang bersabar, siapa yang beriman, siapa yang munafik. Ini tujuan, ini jangan lupa. Kemudian yang membuat skenario kehidupan ini, jadi Allah menentukan, Allah yang membuat skenarionya. Jadi kita berjalan begini, buat apa, kita tinggal di mana, ini semua udah dalam skenario. Kemudian juga pemodalnya adalah Allah. Kita dikasih modal, tenaga, harta, ilmu, pemodalnya Allah. Kemudian juga kita dikasih modul petunjuk, Al-Quran yang memberikan juga Allah. Jadi semua fasilitas sudah dipenuhi oleh Allah. Bagaimana kita mengerjakannya? Maka Allahu Akbar ini yang terjadi. Ketika yang terjadi tidak menyenangkan, itu akibat kita sendiri. Benar nggak kita menerima ketentuan Allah? Bersyukur atau tidak kita dengan apa yang diberi? Kemudian ada kita pakai enggak petunjuk atau panduannya? Al-Quran. Nah ini yang terjadi. Jadi kebiasaan kita kalau yang terjadi tidak menyenangkan, kita marah sama orang, ya kan? Nah ini artinya apa? Sombong. Kita padahal yang salah kita sendiri. Lupa bahwa hidup kita ini diskenario oleh Allah. Kemudian lupa kita bahwa yang kasih modal ini adalah Allah, tenaga, harta, ilmu punya Allah semuanya. Kemudian panduan juga kita nggak gunakan, nggak kita baca. Selama ini kita berapa banyak kita baca panduan kita Al-Quran. Ini kita sadari, kita perbaiki, mohon terus pertolongan kepada Allah. Jadi tidak perlu takut selain kepada Allah. Karena apa? Lihat nih. Ini jelas-jelas benar gambarannya bahwa hidup ini memang Allah yang ngatur. Walaupun ada setan, dibilang orang masih takut setan, itu kayak anak-anak kan? Itu karena nggak tahu hakikatnya manusia itu sebenarnya yang istimewa. Yang Allah ciptakan yang istimewa itu manusia. Jadi walaupun apa yang terjadi, tetap pengendalinya adalah Allah. Takwa tingkatan ini. Muslim, mukmin, takwa. Jadi kalau masih tingkat muslim, itu artinya berislam. Berislam itu ya mengerjakan sholat. Coba rukun Islam itu, ya kan? Puasa, zahir. Muslim masih zahir. Mukmin itu dia sudah aman, berimannya udah yakin. Kalau orang mukmin ini gimana ya? Lebih ke hatinya, ke dalam. Jadi dia udah dalam ketenangan. Jadi kalau takwa ini hanya takut kepada Allah. Kalau bisa kita bahasakan itu begitu. Takutnya hanya kepada Allah, nggak takut kepada yang lain. Ataupun kalau orang membahasakan gini, iman, Islam, iman, ihsan, bisa begitu. Jadi kalau di sini ini udah kedua-duanya.
Jadi ada orang yang muslimnya iya dia dengan sesama baik, saling silaturahminya bagus, sholatnya ada, tapi di bagian ininya bisa jadi belum. Ada juga orang yang di sininya sudah iya, di sininya nggak menampakkan yang disuruh oleh Allah kedua-duanya kayak Rasulullah. Baik yang nampaknya juga baik, yang hakikatnya juga baik. Nah, itulah jadilah ini ihsan atau takwa.